Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Untuk nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan beberapa firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak pernah berpikir kalau saya akan berdiri depan saudara, dan tidak pernah pikir saya akan keluar dari Pulau Papua gitu, karena saya latar belakangnya orang yang hidup mandiri dan sampai bisa datang tempat ini itu, dan saya sangat bersyukur hari ini bisa berdiri depan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan guru-guru yang luar biasa yang tidak sebesar. Dan saya juga sangat diberkati di sini ketika saya tanya sama abang-abang saya, bahkan teman-teman di sini, mereka datang di tempat ini latar belakang yang berbeda-beda, dan ada yang datang langsung tiba-tiba, ada yang langsung dari penjara, ada yang langsung dari bukan keluarga Kristen tapi langsung aja datang dulu. Itu saya sangat diberkati, dan hari ini kita akan membahas satu cerita atau kisah yang luar biasa, di mana seorang yang dipandang perekonomiannya rendah, dan tapi dia ingin bangkit dan menjadi orang yang luar biasa. Kita kayaknya kalian tertekan semua ini. Mama yo. Saya minta untuk teman tamat saya, semoga Tuhan boleh bisa membacakan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Oke, terima kasih. Di sini Elaine memberikan judul di situ, Yesus ditolak di Nazaret. Ketika Yesus pelayanan dan ketika dia mau balik kembali ke rumahnya di Nazaret, dan ketika dia mau balik pulang ke Nazaret, dan dia ingin menceritakan atau menyampaikan kabar baik, di situ dia mulai tibanya tempat asalnya, dan dia menyampaikan, dan di situ dia mengajar orang-orang. Dia mulai mengajar orang-orang di situ, dan dia masuk, dan mereka bingung
dan mereka tidak menerima dan tidak percaya terhadap apa yang dia ajarkan dan apa yang dia menyampaikan kepada mereka. Mereka bingung dan mereka tidak percaya, tapi mereka takut. Kenapa saya bilang takut? Dan di situ dan mereka tergagum-gagum dengan pengajarannya, dan karena dia begitu keluar dari mulutnya dan dia apa yang dia ucapkan itu beda dan mereka takut dan mereka tergagum-gagum situ. Dan karena latar belakang dia ini seorang yang memiliki bapaknya itu seorang yang tukang kayu, dan dia sebagai orang yang tidak mungkin jadi orang yang seperti bisa tiba-tiba punya kuasa ilahi seperti itu, dan dia tiba-tiba bisa beda dan tiba-tiba dia bisa menyampaikan seperti itu. Dan ayat 55 situ teman-teman bisa melihat, bukankah ia ini anak tukang kayu? Jadi ketika dia masuk di Nazaret dan ketika dia mengajar di rumah-rumah jemaat, dan mereka bingung, dia ini seorang yang anak tukang kayu, tapi dia bisa berkata-kata yang ilahi gitu, dan itu yang membuat mereka bingung pada saat orang-orang yang sekampung dan sekeliling situ di Nazaret. Dan ketika dia mereka mencari tahu, ketika dia melayani, ketika dia mengajar orang-orang ibadah, dan mereka bertanya, mencari ini anaknya siapa. Mereka mencari tahu keluarganya, dan mereka itu bukankah dia ini anak tukang kayu? Memangnya anak seorang tukang kayu itu tidak bisa jadi pemimpin gitu. Jadi pada waktu itu mereka orang-orang yang di sekampungnya itu mereka tidak percaya gitu. Dia ini anak tukang kayu tapi dia bisa berkata-kata, dan keluar mulutnya itu, dari mulutnya itu mereka langsung menjadi takut begitu. Dan mereka mencari tahu dan mereka tanya ibunya, dan di situ ayat di Samuel 55 situ, bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya ini bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas? Jadi pas dia mengajar mereka itu, dia ini saudara-saudara sini, tapi dia ini beda gitu, beda apa yang dia menyampaikan, apa yang dia ucapkan itu beda dari saudara-saudaranya. Jadi mereka, orang-orang pada waktu itu, mereka cari untuk mencelakakan dia, mereka mau menolak dia, dan mereka mencari tahu, bukankah dia ini seorang bapaknya tukang kayu, mamanya itu bukan seorang ratu atau seorang orang yang terkenal, tapi mamanya itu seorang biasa-biasa aja itu. Biasa-biasa aja.
dan tidak kayak orang mamanya itu mungkin orang yang kayak punya usaha yang besar, kayak punya jadi maksudnya orang yang besar lah seperti itu. Tapi mamanya itu orang yang biasa, dan mereka akhirnya orang-orang pada waktu itu ajaran Yesus mereka begitu takut, dan mereka mencari keluarganya, dan mereka di situ ayat 55 sini mengatakan, bukankah dia ini anak seorang yang tukang kayu, bukankah dia ini anak yang ibunya Maria, dan mereka kenali saudara-saudaranya. Jadi seperti itu. Dan ketika mereka menolak, bukan menolak, tapi karena ketika mereka ajarannya itu mereka tidak percaya, karena keluarganya itu bukan orang yang besar, bukan orang yang punya usaha, atau contohnya lah orang-orang kayak DPR seperti itu. Tapi karena mereka mama bapaknya, saudara-saudaranya orang-orang biasa, akhirnya mereka tidak percaya apa yang Yesus diajarkan pada waktu itu. Dan mereka diajarkan pada waktu itu, dan mereka tidak percaya, dan mereka mencari dan untuk mau menolakkan dia. Nanti kita akan cari tahu alasannya kenapa mereka menolak dia. Jadi tema saya hari ini, temanya tengah-tengah ya. Intimacy with God. Kenapa dia ini seorang yang biasa, tapi karena dia, Yesus, itu selalu dia hidup dalam ini, intimacy with God. Karena dia selalu berjalan dengan Tuhan, dia selalu apa yang dia lakukan itu dengan intimacy with God ya. Kalau salah, perbaikilah kamar kalian. Jadi ketika dia hidup di dalam itu, dan ketika dia berkata-kata dan tinggal laku pun seperti itu, akhirnya pada waktu itu orang-orang mereka mencelakakan dia untuk menolaknya. Dan ayat yang 56 itu mereka juga mencari saudara-saudara perempuannya, Yesus saudara-saudara, dan mereka mencari, dan mereka ini dia saudara-saudara perempuannya bersama dengan kita, tapi kok Yesus bisa dia memiliki ilahi yang besar, dia memiliki kuasa yang besar. Dan itu jadi saya mau mengajak teman-teman, seringkali kita itu melihat ke keluarga kita dan perekonomian kita itu mulai rendah, dan kita merasa kayak tidak bisa gitu. Tapi ketika kita hidup di dalam ini, intimacy with God, pasti Tuhan akan kita melihat Tuhan dia ketika saudara-saudaranya seperti orang belajar tadi kita udah baca, Tuhan kayu seperti ini, tapi dia berjalan dengan intimacy with God, dia hubungan dengan Tuhan. Di situ beda cara omongnya, beda berkata-kata, bahkan apa yang keluar dari mulutnya, orang-orang di situ mereka takut. Ini dia bisa berubah, dan dia bisa jadi orang seperti ini. Dan di situ mereka benar-benar tergabung-gabung gitu. Dan ketika saudara pasti akan keluar dari sini pelayanan, pasti kalian akan pulang ke kampung kalian masing-masing, atau pelayanan kalian di mana saya tidak tahu. Tapi ketika mereka akan mengingat latar belakang kalian, dulu dia seperti apa, dia keluarganya seperti apa,
Tapi dia bisa berubah ketika kalian pelayanan di mana? Tinggal mau perkaya. Ketika kalian pelayanan, ketika kalian akan terjun dunia pelayanan, pasti orang-orang akan sekampung kalian, bahkan orang-orang keluarga kita, pasti mereka akan bertanya seperti itu. Dulu anak ini datang dari mana? Iya, karena itu ketika dia langsung Yesus itu dirapi dan dia langsung ngomong berkata-kata dan beda dengan keluarganya dan orang-orang di situ bingung karena apa? Definisi Wicca dia hidup di dalam rumah. Jadi pasti saudara akan ketika dari sini keluar pelayanan di pulang ke kampung kalian atau kalian mau cari di mana, pasti orang-orang akan bertanya, kalian membawa perubahan, kalian apa yang kalian mau mereka melihat dulunya seperti anak-anak seperti apa, dulunya kalian mungkin kalau saya pribadi itu susah. Itu dia. Jadi ketika kalian pelayanan pasti orang-orang akan bertanya, mereka akan melihat perubahan hidup kalian, mereka akan melihat apa yang kalian ngomongin itu akan membawa perubahan yang besar. Tapi kita di situ bisa lihat ya, Yesus dia tidak membalas apa yang mereka katakan, tapi dia rendahkan diri, maksudnya dia tidak mau apa ya katanya, dia tidak mau menolak mereka di marahin saya apa seperti apa. Jadi tapi dia tetap tawarkan mereka itu, dia tetap karena dia ini kampung saya loh gitu. Kenapa kalian harus menolak? Saya akan membawa kabar yang baik seperti itu. Dan dia tidak jadi dia tidak mau dia tidak mau kayak mereka menolak dia, tapi dia tidak membalas dong. Kalau dia membalas, apa kalian ini? Maksudnya dia menolak apa ya, mereka bisa kena sakit seperti apa, tapi dia tidak melakukan hal itu. Dan dia tidak melakukan hal itu, dan dia ayat yang benar. Ayat yang 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi mereka orang-orang sekampung itu mereka karena mereka tahu latar belakang keluarganya dan tadi kita baca di atas. Jadi mereka tidak terima, tapi mereka menolak. Tapi Yesus tidak kecewa dan dia tetap memberitakan diri di situ dan dia tidak melakukan mujizat yang banyak karena orang-orang kampung itu tidak percaya apa yang Yesus dia memberitakan Injil dan menceritakan tentang kebenaran karena mereka tahu latar belakang keluarga seperti yang tadi bilang tukang kayu tidak mungkin dia jadi orang yang hebat, tidak mungkin dia jadi mereka tidak terima. Jadi saya mau mengajak teman-teman di sini kita tetap
Walaupun keluarga kita, bagaimana perekonomian kurang, bagaimana orang bilang kita orang yang tidak layak, orang yang tidak mampu untuk menjadi orang yang hebat, tapi ketika kita hidup di dalam intimisinya, pasti kita akan berubah, pasti Tuhan akan kita seperti itu, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami